Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Halifa Maulidia dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saya akan menggunakan Stata untuk mengelola data. Data yang digunakan itu ada data cross section, data time series, dan juga data panel. Tetapi data yang saya masukkan ini merupakan data fiktif. Jadi di sini saya akan melakukan format dan juga set data serta melakukan uji asumsi terhadap ketiga data tersebut. Data pertama yang akan saya kelola itu data cross section. Yang pertama-tama saya akan melakukan format dan juga set data. Yang pertama adalah mengcopy data yang sudah saya masukkan di Excel. Jadi saya menggunakan data yang sudah ada di Excel. Ini data cross sectionnya di copy. Lalu masuk ke Stata dan masukkan ke data editor yang ada di Stata. Di sini pilih paste. Lalu pilih treat first row as variable name supaya nama variabelnya itu bisa langsung terbaca di Stata. Nah, dia sudah muncul data cross section. Nah, ini akan saya set menjadi data misalkan data time series. Yang pertama dilakukan adalah kita menggenerate atau membentuk variabel baru yaitu variabel tahun. Jadi caranya klik command terus pilih generate tahun karena yang mau dibentuk adalah variabel tahun yang sama dengan OBS-nya. Jadi sama dengan OBS, lalu enter, maka dia nanti akan muncul di data editornya seperti ini. Tahunnya sudah muncul sama dengan OBS-nya. Data ini sudah bisa untuk diformat. Di format itu bisa klik tahun, lalu klik format, dan pilih type of datanya annual atau years. Tapi di sini ada bermacam-macam, ada weekly, mingguan, bulanan, kuartal, setengah tahun. Itu tergantung data apa yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan data yang tahunan, jadi pilih annual atau years. Klik OK. Nah, dia sudah terformat. Selain itu bisa juga langsung klik di command untuk memformatnya dengan mengklik rumus ini, yaitu format %ty, y itu year, terus di sini tahun. Oke, dia sama saja, dia sudah terformat. Setelah terformat, bisa selanjutnya yang dilakukan adalah mengeset data. Yang dilakukan untuk mengeset data itu kita buka statistik. Lalu karena ini mau dirubah jadi time series, jadi klik time series, lalu setup utilities, declare, lalu time variabelnya pilih tahun, yang di sini pilih yearly, pilih submit. Oke, dia sudah muncul di setnya. Atau bisa juga langsung klik di command di set tahun yearly. Nah, dia sudah terset. Nah, itu dia cara untuk mengeset data cross section menjadi data time series. Selanjutnya yaitu adalah data time series. Ini di sini saya clearkan terlebih dahulu. Supaya clear ini dilakukan supaya bisa memasukkan data yang baru. Jadi data ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ulangi cara yang sama dengan yang pertama, yaitu mengcopy data time series, lalu masukkan ke data editor. Nah, di sini saya menggunakan data time seriesnya itu data yang kuartal. Jadi ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian di sini data OBS-nya, data variabel OBS-nya ini belum numerik, ditunjukkan dengan dia masih merah di sini, berarti dia belum bisa dikelola karena Stata itu hanya bisa mengelola data yang bersifat numerik. Jadi di sini kita rubah dulu data variabel OBS ini menjadi variabel yang numerik. Caranya adalah menggenerate. Di sini kita bisa pilih, kita bisa klik data, kemudian kita pilih create or change data, lalu pilih variable, create new variable. Nah, di sini
variabel name-nya kita klik kuartal karena data kita tadi kuartal. Terus untuk di create-nya karena menggunakan data kuartal, jadi pilih di sini function, lalu pilih date and time. Nah, di sini kita pilih yang quarterly. Klik 2 kali. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu kita ubah menjadi sesuai dengan variabel kita, itu OBS. Key, klik OK. Lalu klik submit. Nah, dia di sini sudah tergenerate. Bisa dilihat di data editornya. Dia sudah berubah menjadi angka seperti ini, tetapi yang saya inginkan adalah data kuartal ini berubah menjadi sama dengan OBS-nya ini. Jadi yang dilakukan adalah kita format kuartal, terus kita pilih quarterly karena dia akan menggunakan data kuartal di sini, jadi pilih quarterly, terus klik OK. Nah, di sini datanya sudah sama antara kuartal, variabel kuartal dengan yang ada di OBS. Setelah ini bisa lanjut kita mengeset data dari data time series ini. Caranya adalah kita pilih statistik, lalu kita pilih time series, setup and utilities, lalu declare dataset. Series, lalu pilih set utilities. Nah, ini yang muncul tahunnya, pilih kuartal, terus panel ID-nya, oh ini kita tidak pilih dulu, ini di sini kita pilih quarterly, terus klik OK atau submit bisa aja. Nah, dia ini di sini sudah terset data dari data time series-nya. Kalau misal kita sudah tahu rumus ini, bisa saja kita langsung klik di bagian command, itu tsep kuartal, lalu quarterly. Nah, dia sama saja, dia akan sudah terset. Setelah itu di data time series misalkan di data editornya variabel 11 dan 12 saya hilangkan. Data drop static data. Nah, di situ di sini tuh sudah hilang variabel 11 dan 12-nya. Nah, untuk memunculkan kembali variabel atau data yang tadi sudah dihapus, caranya adalah klik statistik, lalu pilih time series dan setup utilities, dan pilih yang fill in. Nah, di sini bebas memilih for each panel atau balancing values, itu juga boleh. Misalkan balancing, oke. Nah, di data editor maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dia akan memunculkan data-data mana saja yang hilang. Nah, itu dia cara memformat dan juga mengeset data time series. Kemudian yang selanjutnya adalah data panel. Di sini kita clearkan dulu. Selanjutnya masukkan data panel seperti yang pertama, sama, cuman di data panel ini ada data variabel country, copy, lalu masukkan data,
Nah, sini sudah muncul data panelnya, data country-nya masih belum numerik, jadi di sini nanti akan dirubah menjadi data numerik. Misalkan A menjadi angka 1, kemudian B menjadi angka 2, C menjadi angka 3, D menjadi angka 4, dan E menjadi angka 5. Yang pertama-tama tapi kita lakukan adalah menggenerate dulu tahun. Jadi tulis di command generate tahun sama dengan OBS. Oke, di data editor akan muncul tahunnya. Di sini selanjutnya adalah kita format data ini. Klik tahun, lalu pilih formatnya annual atau years, dan klik OK. Nah, dia sudah terformat. Selanjutnya akan kita set. Caranya yaitu pilih statistik, karena dia ini itu data panel, jadi pilih longitudinal atau panel data, lalu pilih setup dan utilities, lalu pilih declare dataset. Nah, di sini untuk panel ID variabelnya pilih tahun. Time variable, kolom time variable kita klik dan pilih di sini tahun. Panel ID variabelnya kita pilih yang yearly. Oke. Oh iya, maaf saya salah. Tadi seharusnya karena dia data panelnya itu country-nya masih belum berbentuk numerik, jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu. Nah, yang untuk dilakukan itu kita generate CS-nya dulu di sini, command generate CS sama dengan titik, kasih titik karena belum ada angkanya. Nah, di data editor itu muncul seperti ini. Nah, nanti ini akan digantikan dengan angka-angka. Caranya adalah klik di command, terus klik replace CS itu plus section sama dengan 1, if country sama dengan 2 kali, lalu A. Jadi artinya huruf A akan diganti dengan angka 1. Sini dia sudah muncul di data editor. Bisa dilihat semua huruf yang huruf yang A itu berubah menjadi angka 1. Nah, akan saya lanjutkan untuk huruf B, C, dan D serta E. Saya langsung copy saja dari sini. Sini juga. Sudah semua. Bisa dilihat di data editor, country-nya akan berubah seperti ini. A menjadi angka 1, B menjadi 2, C menjadi 3, D menjadi 4, dan E menjadi 5. Nah, setelah ini baru bisa kita set datanya. Datanya klik statistik, lalu time series, set up utilities, declare. Nah, time variabelnya kita pilih CS, dan panelnya kita pilih tahun. Lalu pilih yearly dan kita OK atau submit. Nah, ini dia datanya sudah terset. Bisa juga langsung klik di command kalau kita sudah tahu rumusnya, yaitu di set tahun CS yearly, set tahun CS yearly. Nah, dia sudah sama-sama terset. Nah, itu dia cara untuk mengeset
ketiga data, yaitu data cross section menjadi data time series, kemudian data time series dengan menggunakan data kuartal, menjadi di situ memformat dan juga mengakses data panel. Selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi terhadap ketiga jenis data tersebut. Oke, ini di close dulu. Oke, ini kita mulai mengelola data uji asumsinya. Pertama itu adalah data cross section. Caranya, masukkan dulu data cross section yang ada. Di sini saya menggunakan data cross sectionnya kurang lebih datanya sama, ada kemiskinan dan inflasi. Tapi saya tambahkan GDP dan juga Pikon. Sini langsung saja saya copy data cross sectionnya. Nah, sini dia sudah muncul datanya. Selanjutnya itu kita regress data ini dengan cara klik statistik, lalu pilih linear models and related, lalu pilih linear regression. Nah, di sini dependent variabelnya itu kita pilih misalkan kita pilih anggap aja kita misalkan pilih kemiskinan. Lanjut, untuk independent variabelnya itu inflasi, GDP, dan Pikon. Nah, ini kita submit, dia akan muncul seperti ini. Ini dia hasil regressnya. Nah, data regressnya ini akan saya simpan dulu di do file. Ya, regress data cross section. Ini kita copy. Nah, selanjutnya lakukan diagnostiknya atau uji asumsinya itu dengan cara mengklik statistik, lalu pilih regression, linear lalu pilih regression. Nah, pilih specification. Kemudian di sini, nah ini dia muncul jenis-jenis uji yang akan kita lakukan. Pertama itu saya akan melakukan uji misalkan hetero. Jadi pilih di sini hetero. Nah, di sini test to compute itu ada 3 jenis uji dari hetero. Misalkan pertama uji berstagannya dulu.
plus sini. Nah, dia sudah muncul di sini. Hasil dari nilai probabilitasnya juga ada 0,6947, artinya lebih dari 0,5. Berarti dia tidak hetero karena dia lebih dari 0,05. Selanjutnya misalkan kita uji yang sama hetero juga tapi dengan jenis yang lain, misal tetap tes head test tapi pilih yang NDR2, dia akan muncul hasil probabilitasnya juga sama, lebih dari 0,5. Terus di sini juga dibilang HO merupakan constant variance. Selanjutnya kita coba jenis yang lainnya lagi, yang terakhir yaitu F statistik. Nah, dia juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu sama-sama lebih dari 0,05. Setelah ada uji hetero, kita bisa melakukan juga cek multicol. Caranya klik statistik, lalu pilih linear, lalu session, specification. Nah, untuk multicol itu bisa pilih FIF di sini. Nah, bisa langsung kita oke. Dia akan menunjukkan hasil seperti ini, pasti nilainya sekian, terus bukan hasilnya sekian. Selanjutnya setelah uji multicol, kita bisa melakukan menguji autokorelasi untuk data cross section. Nah, kita ulangi statistik, series setup, Nah, untuk autokorelasi itu bisa gunakan tes for ARCH, terus Brush, Udre, Darboux-Matheson. Tapi jenis-jenis uji tersebut tuh hanya bisa digunakan untuk data time series. Jadi untuk data cross section itu tidak bisa. Misalkan coba untuk tes for ARCH. Kita klik oke. Nah, dia akan error. Sama juga kalau misalkan kita coba yang tadi Darwin. Nah, misalkan kita coba yang Darwin lesson, dia juga sama, dia akan error. Karena dia ini merupakan cross section, sedangkan tadi itu hanya bisa untuk time series. Makanya ada beberapa yang untuk data cross section itu memang tidak bisa dilakukan uji atau korelasinya. Nah, itu dia cara untuk melakukan uji asumsi terhadap data cross section. Nah, ini saya simpan dulu. Di file nya request Selanjutnya, saya akan melakukan regress terhadap data time series. Yang ini datanya kita clearkan terlebih dahulu. Clear dulu. Untuk datanya sebenarnya bisa saja menggunakan data yang sama dengan cross section tadi. Misalkan saya coba ya pakai data yang sama. Misalkan saya pakai data yang sama. Misalkan ini copy data. Nah, ini datanya sama dengan data yang
cross section tadi, cuman tinggal tambahkan tahun. Caranya itu pilih data, terus create or change data, create new variable, pilih variable name-nya itu tahun. Salah. Terus spesifikasinya itu base. Oke. Nah, dia sudah generate. Bisa lihat di data editornya, dia akan muncul di sini tahun yang sama dengan OBS-nya. Lalu selanjutnya itu akan diformat. Caranya klik tahun, lalu pilih format, lalu pilih yang annual atau years. Oke. Nah, ini sudah terformat. Selanjutnya kita akan melakukan set. Melakukan set datanya. Dia sudah terset, lalu kita regress. Caranya sama dengan yang sama. Tuh, kita regress. Caranya kita ke statistik, terus linear, regression. Nah, dia akan seperti ini. Kita oke. Maka dia akan muncul hasil regressnya, muncul R-square-nya. Kemudian ini kita simpan di the file lagi untuk regressnya. Saya copy. Oke, selanjutnya itu bisa dilakukan uji. Bisa lakukan uji menggunakan kita coba dulu ya ke statistik. Untuk time series itu kita bisa coba gunakan yang brush di sini. Dia mungkin muncul hasilnya, probabilitasnya dia lebih dari dia kurang dari 0,475. Di sini dia ya. Kemudian bisa juga menggunakan Durbin Watson di sini. Nah, dia menunjukkan hasilnya lebih dari 1,68 sekian. Jadi kalau misalnya dia mendekati angka 2 berarti dia tidak korelasi gitu. Dan bisa juga kita pakai FF untuk uji multicall. Nah, untuk uji multicall itu kita gunakan FF seperti tadi. Keluar hasilnya, nilai GDP-nya, nilai P-call, nilai inflasinya.
Selanjutnya bisa kita gunakan tes heteronya. Kita terkait tes hetero itu kita gunakan yang head test. Ini kita coba satu-satu dengan Birch Pagan. Maka dia akan menunjukkan hasil H0 constant variance, terus ada hubungan dengan kemiskinan. Dia nilainya lebih dari 0,5, itu 0,669. Jadi tidak ada hetero. Ini coba lagi dengan yang lainnya, yaitu NR2. Hasilnya juga menunjukkan bahwa dia lebih dari 0,5. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan F statistik. Nah, di sini sama, jadi ketiga-tiganya itu sama menunjukkan dia hasilnya lebih dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke data yang terakhir, yaitu data panel. Jadi ini dia cara untuk meregres dan melakukan uji asumsi terhadap data time series. Data ini saya masukkan dulu ke do file. Oke, yang terakhir itu regress data panel. Oke, untuk yang dilakukan, pertama kita clear dulu ini karena saya nggak mau masukkan data yang baru. Ini data panelnya. Jadi untuk data panel itu ada tambahan country. Copy, simpan di data editor Stata. Nah, di sini dia sudah muncul data-datanya. Lalu berikutnya itu kita generate tahunnya. Generate tahun dengan OBS. Nah, ini sudah tergenerate. Lalu kita masuk ke merubah country ini menjadi numerik karena ini belum numerik. Caranya itu kalau menggunakan menu, klik data, lalu create or change data, create new variable, lalu pilih variable name-nya adalah create name-nya adalah CS dan create-nya adalah 1, angka 1 dan pilih ya, oke, lalu pilih if. Nah, ini kita pilih variable country, terus kita kasih sama dengan 2 ini. Nah, kita coba. Nah, dia seperti ini. Mari coba kita lihat dulu. Nah, dia di data editornya huruf A-nya sudah berubah menjadi angka 1. Nah, selanjutnya kita ulangi untuk semua data-datanya. Ulangi.
Ini bisa kita langsung format saja. Itu kita set statistik. Ini akan saya ulangi terlebih dahulu. Nah, di sini dia tidak bisa terset karena tadi generate-nya itu masih tidak bisa. Jadi saya ulangi terlebih dahulu. Nah, kita cek di data editor. Tadi saya sudah rubah yang huruf B-nya. Oh, maaf. Salah di sini. Ini terlebih dahulu. Kalau misalkan dia tidak error, harusnya dia itu data editornya di CS itu angkanya, hurufnya berubah menjadi angka semua, lalu baru bisa untuk dilakukan regress dan juga ada uji asumsi. Jadi bisa untuk diformat, bisa untuk di-set dan juga di regress. Nah, kalau untuk regress, misalnya contoh, misalkan kita pilih statistik. Karena dia data panel, jadi pilih di sini yang longitudinal panel data, lalu linear models. Di sini pilih yang linear regression. Nah, di sini itu dependent variabelnya kita pilih tadi kemiskinan. Lalu independennya inflasi, GDP, F1. Nah, lalu di sini itu ada model type-nya, ada GLS dan juga fixed. Kita bisa pilih salah satu, pilih GLS atau fix. Misalkan kita pilih yang fix, lalu nanti oke.
Nah, nanti kalau misalkan itu dia akan muncul hasil dari uji asumsinya. Itu dia cara untuk melakukan uji asumsi terhadap data cross section, time series, dan juga panel. Terima kasih.